Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Global Marketing akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama Lilian Oktaviana, kedua Sevia Imelda Yosa, ketiga Deca Anggita Putri, keempat Nur Sofa, kelima Sulastri, keenam Edward Dani Maulana, dan yang terakhir Arif Astrianto. Presentasi ini akan membahas tentang Starbucks in hot water in United Kingdom after tax related customer revolt, yaitu Starbucks di air panas di Inggris setelah pemberontakan pelanggan terkait pajak. Berikut konsep dan teori dalam analisa studi kasus Starbucks in hot water in United Kingdom after tax related customer revolt. Pajak dan perusahaan multinasional. Kemudian perusahaan multinasional seperti Starbucks dapat memanfaatkan kebijakan perpajakan yang berbeda antara negara untuk mengurangi beban pajak mereka. Dalam kasus Starbucks, perusahaan tersebut mengalihkan sebagian besar laba mereka ke negara lain dengan pajak yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan pemerintah Inggris mengalami kerugian karena kehilangan potensi penerimaan pajak dari Starbucks. Kemudian, teori yang diterapkan dalam kasus ini adalah teori pajak internasional. Teori ini menjelaskan tentang kebijakan pajak antar negara dan bagaimana perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Hubungan pelanggan kasus Starbucks juga mencerminkan pentingnya hubungan pelanggan dalam bisnis. Ketika konsumen mengetahui bahwa Starbucks mengalihkan laba mereka ke negara lain untuk menghindari pajak, banyak pelanggan di Inggris yang merasa tidak senang dan mengancam untuk tidak membeli lagi produk Starbucks. Teori yang diterapkan dalam kasus ini adalah teori hubungan pelanggan. Teori ini menjelaskan bagaimana pelanggan dapat mempengaruhi reputasi dan keberlangsungan bisnis sebuah perusahaan. Kasus Starbucks juga menyoroti pentingnya corporate social responsibility dalam bisnis. Beberapa kritikus menilai Starbucks kurang memperhatikan tanggung jawab sosial mereka terhadap negara-negara di mana mereka beroperasi, termasuk kewajiban membayar pajak. Teori yang diterapkan dalam kasus ini adalah teori CSR. Teori ini menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam operasional. Kasus Starbucks in hot water in United Kingdom after tax related customer revolt menunjukkan betapa pentingnya perpajakan, hubungan pelanggan, dan corporate social responsibility dalam bisnis. Perusahaan harus mempertimbangkan implikasi dari kebijakan perpajakan mereka terhadap negara tempat mereka beroperasi dan memperhatikan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi. Starbucks in hot water in United Kingdom after tax related customer revolt adalah sebuah studi kasus yang menggambarkan situasi yang dialami oleh perusahaan Starbucks di Inggris pada tahun 2012. Pada waktu itu, Starbucks dilaporkan mengalihkan sebagian besar laba mereka ke negara lain dengan pajak yang lebih rendah untuk mengurangi beban pajak mereka. Hal ini menyebabkan pemerintah Inggris kehilangan potensi penerimaan pajak dari Starbucks. Selain itu, konsumen di Inggris juga merasa tidak senang dengan kebijakan perpajakan Starbucks dan mengancam untuk tidak membeli lagi produk mereka. Studi kasus ini menunjukkan betapa pentingnya perusahaan memperhatikan implikasi dari kebijakan perpajakan mereka terhadap negara tempat mereka beroperasi dan memperhatikan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi. Starbucks hanya membayar 8,6 juta euro meskipun penjualan
3 miliar euro. Seorang MP dari Partai Buruh, anggota parlemen yang berkampanye menentang perusahaan yang menggunakan teknik penghindaran pajak, berkomentar, fakta bahwa mereka, Starbucks, telah membayar pajak 0,3% atas omset mereka benar-benar memalukan. Jika mereka tidak berpikir mereka bisa lolos begitu saja, mereka tidak akan berani melakukannya. Alasan utama mengapa Starbucks menghindari pembayaran pajak selama 3 tahun di Inggris Raya adalah skema harga transfer yang rumit untuk transaksi di dalam perusahaan. Starbucks Inggris mengalami kerugian karena premi 4,7% dibayarkan ke divisi Belanda tempat kopi Sangrai dan premi 20% lainnya ke Swiss tempat membeli biji kopi. Klaim kerugian bagaimanapun dibantah oleh pernyataan yang dibuat oleh eksekutif perusahaan kepada analis tentang bisnis Inggris. Misalnya, pada tahun 2010, John Culver, presiden divisi internasional Starbucks, berkata, "Kami sangat senang dengan kinerja di Inggris Raya, meskipun mengalami kerugian sebesar 33 juta euro." Pada bulan Desember 2012, dikejutkan oleh protes publik, Starbucks UK mengumumkan bahwa mereka akan secara sukarela membayar pajak sebesar 10 juta euro dalam setiap tahun selama 2 tahun mendatang, bahkan jika rantai kopi tersebut gagal menghasilkan keuntungan. Chris Engskov, Direktur Pengelola Starbucks Inggris, menyatakan dalam pengumuman yang dibuat di Kamar Dagang London, "Saya mengumumkan perubahan yang akan mengakibatkan Starbucks membayar pajak perusahaan yang lebih tinggi di Inggris di atas yang sekarang diwajibkan oleh hukum, khususnya pada tahun 2013 dan 2014. Starbucks tidak akan mengklaim potongan pajak untuk royalti atau pembayaran yang terkait dengan biaya antar perusahaan kami. Selain itu, kami membuat komitmen bahwa kami akan mengusulkan untuk membayar sejumlah besar pajak perusahaan selama tahun 2013 dan 2014, terlepas dari apakah perusahaan kami menguntungkan selama tahun-tahun tersebut." Namun, Uke Uncu tidak senang. Ia mengklaim bahwa pajak sukarela yang ditawarkan Starbucks untuk dibayar masih jauh lebih kecil daripada pajak yang dibayarkan oleh pesaing terdekatnya, Costa Coffee. Ini berjanji untuk terus mengorganisir aksi protes yang direncanakan di toko-toko Starbucks di seluruh negeri pada bulan Desember 2012. Menurut juru bicara organisasi, orang-orang akan mengubah toko Starbucks menjadi tempat perlindungan, krijis, dan layanan lain yang dipotong oleh pemerintah dengan tidak adil dan tidak perlu dengan mengubahnya rencana pengkhianatan. Contoh kasus yang serupa adalah Google dan Amazon, yang juga mengalihkan laba mereka ke negara-negara dengan pajak yang lebih rendah untuk menghindari pajak yang tinggi di negara asal mereka. Pada tahun 2016, Google dilaporkan mengalihkan sekitar 18,5 miliar ke Bermuda melalui Belanda dan Irlandia untuk menghindari pajak di negara-negara di mana mereka beroperasi. Sementara itu, pada tahun 2017, Amazon dilaporkan membayar pajak kurang dari 1,7 juta pound sterling, yaitu sama dengan 2,2 juta di Inggris, meskipun laba mereka meningkat menjadi 93,7 juta. Sumber informasi saya berasal dari berbagai media online yang meliputi berbagai artikel berita dan laporan dari sumber-sumber terpercaya seperti Reuters, BBC, dan The Guardian dan CNBC. Beberapa sumber lainnya adalah laporan keuangan dan artikel akademis terkait topik perpajakan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertanyaan diskusi. 1. Jelaskan mengapa penetapan harga transfer begitu rumit terutama untuk perusahaan seperti Starbucks. Yang kedua, kasus tersebut menyebutkan bahwa Starbucks Inggris memutuskan untuk membayar pajak sukarela sebesar 10 euro juta per tahun pada tahun 2013 dan 2014
setelah adanya proses dan tuduhan penghindaran pajak. Google dan Amazon yang juga dituduh menghindari pajak menolak mengikuti contoh Starbucks, bersikeras bahwa mereka membayar pajak yang benar. Evaluasi keputusan Starbucks dibandingkan dengan Google atau Amazon. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, pada dasarnya praktek transfer pricing atau harga transfer sering disebut dikonotasikan dengan hal tidak baik yang disebut dengan profit shifting. Artinya, praktek transfer pricing ini mengalihkan penghasilan dari perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup sama di negara yang tarif pajaknya lebih rendah untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam skala grup. Hal itu menyebabkan suatu negara merugi karena tidak menerima sejumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh suatu perusahaan ini. Dengan fenomena maraknya praktek ini, bisa saja terjadi perubahan pada angka omset dan laba, sehingga akan berpengaruh pada pajak yang harus dibayarkan. Itulah mengapa transfer pricing disebut erat kaitannya dengan pengemplangan pajak. Yang kedua, setelah pandemi COVID-19, e-commerce menjadi sangat populer karena banyak orang memilih untuk berbelanja secara online daripada pergi ke toko fisik. Beberapa model e-business dan e-commerce yang paling banyak digunakan saat ini adalah yang pertama, marketplace. Platform seperti Amazon, eBay, dan Alibaba adalah contoh marketplace yang memungkinkan penjual untuk menjual produk mereka di bawah merek yang sudah terkenal, sehingga lebih mudah untuk menjangkau pelanggan baru. Alasan mengapa marketplace begitu populer adalah karena mereka menawarkan pengalaman belanja yang mudah dan aman bagi konsumen, dan menawarkan kemampuan untuk mengelola stok dan inventaris dengan lebih efektif bagi penjual. Yang selanjutnya, social commerce. Platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok telah menjadi populer sebagai saluran penjualan online. Dengan fitur-fitur seperti Instagram Shop, bisnis dapat menghubungkan produk mereka langsung ke platform media sosial, memungkinkan konsumen untuk membeli produk mereka tanpa meninggalkan aplikasi. Yang selanjutnya ada subscription service. Model bisnis langganan seperti Blue Apron, makanan, dan Dollar Shave Club, perawatan pria, menjadi populer karena memberikan pengalaman belanja yang mudah dan menyediakan produk berskala secara teratur. Alasan mengapa model bisnis langganan begitu populer adalah karena mereka memungkinkan bisnis untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan menarik pelanggan setia. Yang selanjutnya, direct to consumer (DTC). Model bisnis DTC memungkinkan merek untuk menjual produk mereka langsung ke konsumen, menghindari biaya tambahan dari pengecer dan distributor. DTC menjadi sangat populer karena memungkinkan merek untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen dan memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data dan umpan balik langsung dari konsumen mereka. Semua model bisnis ini populer karena memberikan pengalaman belanja online yang mudah, aman, dan efektif bagi konsumen. Mereka juga memungkinkan bisnis untuk mencapai pelanggan baru dan memperluas jangkauan mereka tanpa biaya tambahan yang signifikan.